Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Nazaria Anfaya dengan NIM 241153105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar desain web, HTML, CSS, dan PWA. Yang pertama adalah konsep desain web. Desain web adalah proses merancang tampilan, struktur, dan pengalaman pengguna pada sebuah situs web. Tujuan dari desain web ini sendiri adalah untuk membuat tampilan menarik, mudah digunakan, lalu fungsi berjalan baik di berbagai perangkat, serta untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Dalam membangun sebuah website, ada tiga komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah HTML sebagai struktur atau kerangka dari sebuah website. Yang kedua adalah CSS untuk mengatur tampilan dan gaya dari website tersebut. Yang ketiga adalah JavaScript untuk membuat halaman menjadi interaktif. Jika dianalogikan, HTML itu seperti tulang atau kerangka pada tubuh kita, lalu CSS ini seperti kulit atau pakaian, lalu ada JavaScript sebagai otak yang berfungsi untuk mengatur dan menggerakkan apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah HTML atau Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web. Perannya adalah untuk menentukan elemen-elemen seperti yang digunakan seperti teks, gambar, tautan, tabel, dan form. Pada HTML ini juga memiliki berbagai macam elemen dasar mulai dari doctype HTML, HTML head untuk menyimpan metadata dan link ke CSS atau JS, lalu ada title untuk judul tab halaman, dan body isi utama halaman. Di bagian head ini biasanya kita menaruh link CSS eksternal atau script dari JavaScript. Dan pada body, kita bisa menulis teks, menambahkan gambar, dan elemen-elemen lain yang terlihat di browser. Ini adalah struktur dari HTML. Keseluruhan ini disebut dengan elemen. Ini ada tag pembuka dan tag penutup. Juga ada atribut, yaitu sebagai penjelas dari suatu tag. Ada nama atribut dan nilai atribut, lalu isi dari tag tag yang kita gunakan. Ini juga ada berbagai macam tag HTML, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada HTML, head, body, title, HP, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke HTML semantik. Artinya kita menggunakan elemen yang mempunyai makna jelas. Misalnya, header ini untuk bagian atas halaman, footer untuk bagian bawah, dan section untuk memisahkan topik. Dengan cara ini, website kita itu lebih mudah dibaca oleh mesin pencari dan lebih terstruktur. Untuk perbedaannya dapat dilihat pada gambar ini. Yang non-semantik HTML itu hanya dikelompokkan berdasarkan div-div saja, namun tidak dijelaskan makna yang jelas dari elemen tersebut. Lalu berikutnya adalah CSS atau Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari sebuah halaman web. Kalau di HTML itu adalah struktur, maka CSS ini yang membuat tampilannya menjadi lebih menarik, mulai dari warna, font, ukuran, posisi elemen, dan layout secara keseluruhan. Nah, CSS ini membantu memisahkan antara konten dan desain, sehingga kalau kita ingin mengubah warna atau font di seluruh situs, cukup ubah di satu file saja. Lalu CSS ini terbagi menjadi tiga, yaitu inline CSS, yang mana lokasi penulisannya itu langsung di dalam tag HTML. Cocok untuk elemen tunggal, kelebihannya cepat dan langsung, namun kekurangannya itu susah dikelola karena hanya berfungsi pada tag tertentu saja. Lalu ada CSS internal, lokasi penulisannya itu di dalam style pada bagian head, cocok untuk satu halaman, kelebihannya rapi untuk satu halaman, namun tidak bisa dipakai pada halaman yang berbeda. Yang ketiga adalah external CSS yang disimpan pada file terpisah dari file HTML. Nah, jenis ini lebih efisien karena bisa digunakan di banyak halaman sekaligus. Namun, kita memerlukan file tambahan untuk menggunakan CSS eksternal ini. Untuk contohnya, ini merupakan contoh dari CSS inline yang mana CSS-nya langsung kita tambahkan pada tag yang kita gunakan. Lalu ada CSS internal, kita buat pada text style di bagian head. Lalu untuk CSS eksternal, file CSS dan file HTML-nya dibuat terpisah. Lalu link file CSS ini ditambahkan pada file HTML di bagian head. Selanjutnya adalah CSS box model, yaitu setiap elemen di halaman web dianggap seperti kotak yang terdiri dari 4 bagian, yaitu konten, yaitu bagian dalam kotak yang berisi konten sebenarnya. Lalu ada padding, yaitu jarak antara konten dengan batas dalam kotak. Ada border, yaitu garis batas yang mengelilingi konten dan padding. Dan yang terakhir adalah margin, yaitu jarak antara batas luar kotak dengan elemen lain di sekitarnya. CSS layout adalah cara untuk mengatur dan menata elemen dalam sebuah web agar tampilannya lebih rapi, menarik, nyaman digunakan, dan mudah dinavigasi. Ini ada bagian contohnya, ini ada bagian header, navigation menu, konten, dan footer.
Lalu ada CSS module, adalah konsep yang mana membuat setiap file CSS bersifat lokal untuk komponen tertentu, sehingga tidak bentrok dengan style lain di halaman lain yang membuat mana ini sangat berguna untuk proyek web besar agar styling tetap rapi dan terstruktur. Selanjutnya adalah PWA atau Progressive Web App, yaitu teknologi atau pendekatan pengembangan aplikasi web modern yang menggabungkan keunggulan website dan aplikasi mobile. Dengan PWA ini, kita bisa membuka web lewat browser seperti biasa, tetapi kita juga bisa menginstalnya di home screen seperti aplikasi mobile pada umumnya. Karakteristik dari PWA tersebut yang pertama adalah progresif, artinya bisa digunakan di semua perangkat. Yang kedua, responsif, tampilannya menyesuaikan ukuran layar, bisa desktop, tablet, dan smartphone. Installable, artinya dapat diinstal langsung ke layar utama tanpa melalui Play Store atau App Store. Lalu safe, karena wajib menggunakan HTTPS untuk keamanan data. Yang terakhir adalah app-like, yaitu menyajikan pengalaman seperti aplikasi natif dengan tampilan yang cepat dan interaktif. Komponen utama dari PWA ini ada tiga. Yang pertama adalah service worker, yaitu script latar belakang yang mengatur chase, notifikasi, dan fungsi offline. Lalu ada web app manifest, yaitu file yang menentukan nama, icon, dan warna tema dari aplikasi saat diinstal. Yang terakhir adalah HTTPS, yaitu protokol wajib untuk menjaga keamanan komunikasi antara klien dan server. Dapat disimpulkan bahwa desain web modern berfokus pada tiga hal utama, yaitu struktur dengan HTML, tampilan dengan menggunakan CSS, dan fungsionalitas modern dengan menggunakan PWA. Dengan ketiganya, kita bisa membuat website yang tidak hanya bagus dipandang, tetapi juga cepat, aman, dan responsif layaknya aplikasi native. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan proses mengubah website sederhana menjadi PWA. Namun sebelum itu, saya akan menunjukkan terlebih dahulu tampilan dan struktur website saya sebelum mendukung PWA. Pada tahap awal ini, website ini masih berupa website statis biasa yang terdiri dari 4 halaman, yaitu index HTML, about HTML, kontak HTML, dan confirm HTML. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu indeks HTML. Pada halaman ini merupakan homepage atau halaman utama dari website saya. Di bagian atas saya sudah menambahkan link CSS eksternal agar dapat digunakan, dan juga saya mengkombinasikannya dengan CSS internal karena ada beberapa bagian di halaman ini yang memerlukan tampilan khusus. Ini adalah isi dari CSS internalnya. Ini adalah kode yang membuat tampilan website menjadi lebih menarik. Lalu pada bagian body, saya membuat sebuah navigation bar, dan juga saya sudah menambahkan link dari masing-masing halaman agar setiap halaman itu bisa saling terhubung. Pada bagian konten, saya membuatkan deskripsi singkat mengenai isi apa saja yang ada pada web yang sudah saya buat. Lalu pada bagian bawah, saya menambahkan sebuah footer sebagai penanda atau watermark bahwa website ini adalah website asli yang saya buat. Pada tahap ini, belum ada fitur seperti mode offline, instalasi aplikasi, ataupun service worker. Selanjutnya adalah halaman About HTML. Pada halaman ini menampilkan informasi pribadi saya, misalnya dari nama, tanggal lahir, jurusan, dan universitas. Pada bagian atas, saya juga menambahkan link CSS eksternal, dan juga saya mengkombinasikannya juga dengan CSS internal karena ada beberapa penyesuaian tampilan yang berbeda dengan halaman lainnya. Ini untuk kode CSS internalnya, lalu ini untuk CSS eksternalnya. Lalu pada bagian body, sama seperti tadi, saya juga menambahkan link dari masing-masing halaman agar setiap halaman pada website saya itu saling terhubung. Pada bagian konten, saya memberikan isi mengenai data pribadi saya dari nama, tempat tanggal lahir, jurusan, dan universitas. Serta saya juga menambahkan foto saya menggunakan tag image. Lalu di bagian bawah, saya juga, maaf ini belum mendukung PWA. Di bagian bawah, saya juga sudah menambahkan footer untuk menandakan bahwa ini adalah website saya. Selanjutnya adalah halaman kontak HTML. Di sini sama seperti tadi, saya juga sudah menambahkan link CSS eksternal dan juga sudah mengkombinasikan dengan CSS internal. Nah, pada bagian halaman kontak HTML ini, saya menyediakan beberapa informasi kontak seperti email, Instagram, dan nomor WhatsApp saya. Ini ada email, Instagram, dan nomor WhatsApp saya. Lalu saya juga menautkan lagi dengan setiap halaman pada website ini. Lalu
Selain berisikan dengan kontak saya juga menambahkan form untuk mengirim pesan. Form ini mempunyai kolom nama, email, pesan, dan pilihan kategori apakah ingin menerima balasan atau tidak. Ketika pengguna sudah mengisikan data dan menekan tombol kirim, form ini akan diarahkan kepada halaman confirm HTML untuk menampilkan pesan uh, validasi atau konfirmasi bahwa data yang diisikan tadi sudah terkirim. Lalu di bagian bawah, saya juga sudah menambahkan lagi footer untuk penanda aplikasi. Selanjutnya adalah halaman confirm HTML, yang mana halaman ini akan muncul setelah form kontak pada halaman kontak tadi sudah dikirim datanya. Isinya berupa pesan sederhana untuk validasi bahwa form yang sudah diisi tadi telah terkirim. Dan juga di sini tersedia tombol untuk kembali kepada halaman kontak atau indeks HTML. Fungsinya ini hanya untuk menampilkan konfirmasi sederhana dan belum ada koneksi data ke server atau penyimpanan. Lalu untuk tampilan websitenya seperti ini. Ini adalah tampilan dari website saya sebelum mendukung PWA. Di sini belum tersedia tombol install aplikasi. Ini adalah tampilan home berisi deskripsi singkat dari halaman web. Di sini ada about yang berisikan tentang data pribadi saya, juga ada form, juga ada halaman kontak yang mana jika diklik Instagram akan mengarahkan langsung ke Instagram saya. Nih. Lalu untuk nomor WhatsApp juga begitu akan mengarahkan ke halaman WhatsApp. Di sini ada form input yang sudah saya jelaskan tadi. Jika kita isi pesan ini misalnya baik, lalu kita bisa memilih kategori apakah pertanyaan, saran, atau masalah. Di sini saya akan memilih saran. Lalu saya akan bisa memilih apakah ingin menerima balasan atau tidak ketika kita klik ya. Lalu kita klik kirim pesan, maka akan diarahkan kepada halaman confirm HTML, yang mana sebagai validasi bahwa pesan yang kita isikan tadi sudah terkirim. Juga ada tombol untuk kembali ke halaman kontak atau home. Ini ada footer juga di setiap halaman. Sekian deskripsi singkat dari website sederhana yang sudah saya buat yang belum mendukung PWA. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proses mengubah website sederhana ini menjadi sebuah website yang sudah mendukung PWA. Di sini saya juga masih menggunakan file tadi, namun sudah saya tambahkan beberapa file yang harus ada agar website ini dapat dapat mendukung PWA. Saya juga sudah menambahkan file penting seperti service worker dan manifest JSON untuk mendukung fitur PWA. Pertama kita akan bahas dari file index.html. Di bagian head saya sudah menambahkan link. Pertama kita akan bahas mengenai file index.html. Pada bagian head saya sudah menambahkan link ke file manifest JSON agar browser dapat mengenali bahwa aplikasi ini sudah mendukung PWA. Lalu di bagian bawah halaman, bagian bawah sini, saya sudah mendaftarkan service worker menggunakan JavaScript. Nah, service worker inilah yang nantinya akan menangani chasing dan mode offline. Bagian ini sangat penting karena inilah langkah pertama yang membuat website saya ini bisa bekerja secara offline. Saya juga menambahkan tombol install app yang menggunakan event before install prompt. Fungsi ini akan muncul saat browser sudah mendeteksi bahwa website ini sudah memenuhi syarat PWA. Jadi ketika saya klik tombol install app tadi, maka browser akan menampilkan dialog untuk menambahkan website ini ke home screen. Nah, jika berhasil, maka nanti akan muncul sebuah pop-up atau pesan bahwa ucapan terima kasih sudah menginstal aplikasi ini. Lalu selanjutnya adalah file about HTML. Di file about HTML ini, saya pada bagian head juga menambahkan link ke manifest JSON agar setiap halaman tetap terdaftar sebagai PWA. Tampilan halaman ini juga sudah menggunakan CSS, eksternal dan internal. Lalu selanjutnya adalah pada bagian halaman about, di bagian head-nya saya juga sudah menambahkan link ke file manifest JSON agar setiap halaman pada website ini terdaftar sebagai bagian dari PWA. Selebihnya sama. Lalu kita lanjut ke halaman kontak HTML.
Sama seperti tadi, di bagian head saya juga sudah menambahkan link yang terhubung ke file manifest JSON agar uh, halaman kontak ini juga terdaftar sebagai website yang mendukung PWA. Nah, dalam mengubah website menjadi sebuah website yang mendukung PWA, kita membutuhkan file tambahan yaitu manifest JSON yang sudah ditambahkan tadi dan juga service worker. Nah, pertama kita akan membahas dulu file manifest JSON. File ini adalah konfigurasi utama agar website ini bisa diinstal layaknya aplikasi mobile. Nah, bagian nama dan short name ini menentukan nama tampilan di layar utama. Lalu start URL ini menunjukkan halaman awal aplikasi dan juga display standalone ini menunjukkan atau membuat tampilan dari website ini seperti aplikasi tanpa adanya tab browser. Lalu pada bagian icon ini adalah gambar yang akan muncul di layar utama ketika aplikasi ini diinstal. Nah, untuk file service worker ini merupakan inti atau otak dari PWA. Dan bagian yang paling penting ini, file akan berjalan di latar belakang dan berfungsi untuk menyimpan file cache dan menampilkan halaman saat offline. Di sini saya menentukan nama cache dan file apa saja yang disimpan. Salah satunya adalah halaman saat offline. Nah, lalu event install ini dijalankan saat pertama kali service worker dipasang. Dia akan menyimpan um, file offline ke cache supaya nanti bisa digunakan saat tidak ada koneksi internet. Lalu untuk event activate ini fungsinya untuk memastikan hanya cache yang terbaru yang dipakai dan menghapus cache lama agar penyimpanan tidak penuh. Lalu untuk event fetch, bagian ini membuat website tetap bisa diakses meskipun offline. Jika jaringan terputus, service worker akan otomatis menampilkan offline HTML sebagai pengganti. Jadi misalkan saya mematikan koneksi internet, lalu lihat halaman, yang muncul adalah halaman offline HTML, bukan error. Artinya website sudah sepenuhnya mendukung mode offline. Selain itu, website ini juga sudah saya deploy. Bisa kita cek sini. Ini adalah tampilan website saya sudah di-deploy. Lalu kita akan mencoba untuk demonstrasikan website yang sudah support PWA ini. Ini adalah tampilan dari website yang sudah support PWA. Untuk membuktikannya, di sini pada halaman home itu sudah tersedia tombol untuk install app dan juga sudah tersedia icon ini yang menyuruh kita untuk install uh, website tadi sesuai dengan nama yang sudah kita berikan. Lalu untuk memeriksanya apakah service worker sudah terhubung atau belum, kita bisa klik kanan, lalu pilih inspect. Pada bagian application, kita lihat apakah service worker sudah terhubung atau belum. Di sini terlihat bahwa service worker-nya sudah terhubung dan sudah aktif. Lalu kita juga bisa menyesuaikan tampilannya di berbagai perangkat, iPad, merek HP tertentu, bisa kita sesuaikan. Tampilannya sudah menyesuaikan. Nah, untuk memeriksa apakah website ini sudah menangani halaman offline atau belum, kita centang pada bagian offline, lalu kita reload. Otomatis akan muncul halaman offline yang memberitahu bahwa kita sedang offline. Saat kita matikan mode offline-nya, kita reload lagi, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita akan mencoba untuk mendownload aplikasi ini. Kita bisa klik pada tombol ini atau icon download di atas. Kita klik ini, akan muncul pop-up install websitenya. Klik install. Ketika sudah terinstall, akan muncul pop-up lagi untuk memvalidasi bahwa aplikasi ini sudah terinstall. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah kita install tadi. Kita lihat di sini juga sudah muncul. Aplikasi ini bisa kita, seperti inilah tampilan akhir dari website yang sudah mendukung fitur PWA. Sini juga ada nama dari websitenya yang sudah kita atur tadi. Lalu kita coba untuk mematikan internet. Lalu kita coba untuk membuka aplikasinya. Maka yang muncul adalah halaman offline. Ketika kita hidupkan jaringannya, koneksi internet, lalu kita reload, maka akan muncul, akan kembali ke halaman seperti semula.
Jadi kesimpulannya, dari semua file ini bisa disimpulkan bahwa website saya sudah berubah menjadi PWA yang bisa diinstal di home screen seperti aplikasi mobile dan bisa juga menangani koneksi internet yang sedang offline dan juga punya tampilan yang responsif serta interaktif di berbagai perangkat. Dengan begitu, website sederhana ini tidak hanya bisa diakses di browser, tapi juga bisa digunakan layaknya aplikasi Android atau desktop. Sekian demonstrasi dan penjelasan saya mengenai eee, konsep desain web. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.